Nah sekarang semua gejolak ini kan berdasarkan kalau keadilan sudah tercapai, semuanya akan tercapai. Pak. Masalah-masalah kesenjangan sosial, orang berontak, orang ingin merdeka, ini ditimbul karena apa? Karena rasanya tidak ada rasanya keadilan. Kalau adil, masa orang mau protes? Jadi kamu ingin lantangkan dan lontarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya bilang Bapak, kalau saya bisa bicara, saya bilang naikkan tuh yang sila kelima, kedua. Itu artinya diprioritaskan. Setelah ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu semuanya akan dapat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan, meninggikannya, meluaskannya, dan memperbanyak. Alhamdulillah hari ini ada punggawa kewarasan. Anak muda, cerdas, masuk ke dunia politik, dan banyak kiprah lainnya. Nanti kita kulik. Saya bersama Olfa Al-Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah mengundang saya ke sini lagi. Iya. Alhamdulillah. Khusus mengundang Olfa karena hari ini 28 Oktober. Dalam sejarah pergerakan Indonesia modern tidak pernah ada perjuangan dan kemajuan bangsa ini tanpa peran anak muda. Betul. Muda di situ termasuk pemudinya. Dan saya bersyukur bisa mengajak Olfa datang ke studio ini. Olfa kemarin ikut nyalon kan? Iya. Dapilnya Papua. Papua, betul. Ada 6 provinsi sekarang 6 provinsi. Saya di Papua yang pertama, Papua Induk. Papua Induk. Apa? Banyak pelajaran ya? Pelajaran yang bisa banyak sekali, Masya Allah. Pelajaran pertama itu perjuangan ya. Perjuangan yang luar biasa. Bapak bayangkan ya, di Papua itu medannya gunung, sawah. Kalau Medan Sumatera Utara. mulai. Medannya itu betul-betul yang udah laut, tanah, gunung. Itu saya bisa hari ini di pasar, siangnya pagi ini di pasar, siangnya di danau, besok pagi berangkat langsung ke pantai, besok ke laut. Itu setiap hari itu hampir 2 tahun saya sosialisasi dan kemarin kampanye tuh ya Masya Allah luar biasa. Perjuangannya, ketemu, turun ke dapil, saya turun ke seluruh dapil saya Pak, 9 kabupaten. 9 kabupaten? Saya turun, saya mendengar semua aspirasi masyarakat, saya rekam, saya tulis apa yang ingin mereka. Mana dapil yang paling menarik dan paling berkesan? Paling berat tuh Mamberamo Raya. Oh berarti dia di ke atas ya, ke gunung harus ya? Naik, ya harus naik kayak speedboat atau enggak naik kapal gitu. Jadi, dan itu kan lewat sungai kali besar sekali ya. Kali terlebar. Belum lagi banyak di Papua buaya guys. Salah satunya iya. Satunya itu. Tapi kamu bisa merebut 40.000 suara kerja 2 tahun tanpa uang. Tapi Masya dengan Allah. Keikhlasan tuh dahsyat itu ya. Kalau 40.000 suara itu sebelum dipangkas-pangkas kan. Oh. Pokoknya pada akhirnya tuh belum dapat lah, intinya belum dapat untuk duduk ya. Tapi alhamdulillah kami Nasdem tidak apa-apa menyebutkan partai. Kami Partai Nasdem setiap provinsi ada 6 provinsi, 6 representasi. Oh, di 6 provinsi yang ada di Papua ada representasi Nasdem di situ. Semuanya. Ya. Oke. Anak muda menjadi sangat penting, apalagi dalam proses transisi Indonesia sekarang ini. Betul. Saya lihat kamu kemarin viral itu baca puisi ya. Oh, Masya Allah. Puisinya di ini deh. Bismillah. Kembalikan emas kami. Salam kebangsaan. Salam dari ujung paling timur gugusan pulau dan gelombang samudra Indonesia Raya yang belum berjaya. Selamat datang kecemasan baru. Di ikal rambut dan kulit hitam kami simpan pertanyaan hakikat kemerdekaan sejati, hakikat kemanusiaan dan keadilan. Ketika yang selalu datang berkunjung adalah rangkaian ironi bangsa merdeka. Di balik catatan sejarah yang kami baca di Bovendigul tentang semangat merdeka menjadi bangsa berdaulat, kami bertanya,
Di kedaulatan yang nyata itukah kalian sembunyikan? Dari puncak Jaya Wijaya dan Kartens Piramid, Tembagapura dan Timika kami dihadang tanya. Di mana kalian simpan kemandirian ekonomi dan bagaimana kalian mengubahnya menjadi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat? Di sepanjang ruas-ruas Trans Papua yang sering kalian banggakan, kami beriringan dengan pertanyaan. Bagaimana kalian memahami makna kepribadian dalam kebudayaan? Di sela-sela jutaan pohon yang tumbang di Merauke yang akan kalian ubah menjadi food estate, kami melihat fantasi yang melayang terbang dari Gunung Emas Kalimantan membawa petaka. Hutan-hutan adat kami yang terampas dan tumpas oleh bulldozer yang kami lihat, kecemasan yang tersemai. Kalian menanam tebu fantasi, pahit derita terpulas di bibir rakyat. Jangan salahkan saudara-saudara kami yang mengepalkan tinju ke udara dan berteriak merdeka. Ketika simpati dan empati kalian timbun di gunung ambisi megalomania kalian, ikal rambut kami akan semakin kering dan kulit kami akan semakin hitam oleh kepandiran dan kegagalan kalian membaca dan memahami Papua. Politik etis gaya kolonialis yang kalian tebar dan tanam selama 10 tahun terakhir mengabaikan esensi konstitusi. Pancasila yang luhur dan lagu dari Sabang sampai Merauke yang indah itu hanya akan menguatkan keyakinan kami pada kenyataan Ibu Pertiwi yang merana lara. Dari ujung timur Indonesia, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas dan intannya terkenang, diboyong jauh ke negeri entah. Dari punggung bebukitan Saninta hingga ke pantai Sarmi, ku dengar senandung nurani. Hutan, gunung, ladang, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Di bawah matahari Papua kami berseru, kembalikan emas kami pulangkan cemas dan kecemasan kepada kalian. Selamat jalan Mulyono, selamat datang masa depan. Halo Pak Prabowo, kepadamu kami hantarkan harapan. Terima kasih, salam kebangsaan. Kenapa puisi? Puisi itu dibuat oleh saya dengan salah satu budayawan. Boleh disebutkan namanya atau tidak boleh? Boleh dong kalau itu. Bapak Sam Haisi. Abang Sam Haisi. Beliau itu orang yang saya suka ngobrol banget tentang. Sam Haisi memang penulis. Beliau dulu orangnya Pak SBY. Selalu di mana pun ada Pak SBY, selalu ada beliau Bang Ham Haisi dan Bang Sam Haisi. Semua pemikiran saya tuh selalu dipercantik oleh beliau dengan budaya cara-cara beliau. Jadi saya bilang, Bang, saya curhat, saya pengen baca puisi karena saya rasa selama ini orang yang berontak-berontak tidak didengar. Mungkin dengan puisi dan surat mungkin lebih didengar. Karena kan ya cara-cara yang lain kan belum tersampaikan ya, belum. Jadi saya pikir mungkin dengan kita emotional attachment, kita bicara lewat surat, lewat puisi, mungkin akan menggetarkan hati para pemimpin dan juga siapapun yang melihatnya. Apa isi dari puisi itu? Judulnya tuh kan Kembalikan Emas Kami. Secara harafiah, Papua itu punya banyak emas, tambang, semuanya nikel apapun itu ada di sana. Tapi secara metaphorically speaking, kiasan juga itu seperti kembalikan emas itu, kembalikan kesempatan-kesempatan emas yang harga diri, kesempatan. Ya, kesempatan pendidikan yang sama, kesehatan yang sama, ekonomi yang sama, kesejahteraan yang sama, kemakmuran yang sama. Karena kan kalau ngomongin tentang kesejahteraan dan kemakmuran, Pak, Indonesia ini kan luas banget ya. Dan secara empiris itu kita ngomong langsung GDP nih ya. GDP Indonesia Timur
Papua, Maluku dan Sulawesi itu setiap tahun meningkat sekitar 6, sekian persen. Tapi kontribusi nasional masih Jawa 57, sekian persen. Berarti kan aslinya tidak makmur dong, tidak sejahtera. Kalau sama-sama 50%, di atas 50% kontribusi nasional baru sebenarnya kesejahteraannya. Nah, disitulah saya pikir wah ini banyak yang perlu diperbaiki, bahkan ya karena keadilan belum tersampaikan dengan baik. Ada ketimpangan. Sangat ketimpangan. Dan ketimpangan itu menyebabkan semua kemungkinan untuk menutup gap, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan menjadi terbatas. Betul, dan ini bukan hanya baru terjadi sekarang, Pak. Ini 7 presiden loh. Ternyata kan tetap begitu-begitu saja ya. Tapi saya pikir kayak kita sudah di Pancasila itu sudah kita punya 5 Pancasila. 1 sudah ada. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya pikir sekarang itu kita ganti aja nih Pak. Yang sila kelima naik yang kedua. Karena keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum ada nih. Itu sih sekarang menurut saya PR terbesar. Prioritaskan angkanya di 5 tapi jadi fokusnya. 5 tidak balik naik ke atas kedua. Kalau saya pribadi minta merubah Pancasila tuh. Betul, karena yang lain sudah ada. Why not? Yang lain sudah ada ketuhanan, persatuan sudah ada. Yang ini kan keadilannya belum. Kenapa tidak diprioritaskan dinaikin ke nomor 2? Kalau saya pribadi bisa bicara, saya minta dikasih ke nomor 2. Terus kemanusiaan taruh di kan sudah ada sekarang semuanya. Yang sekarang keadilan. Nah sekarang semua gejolak ini kan berdasarkan kalau keadilan sudah tercapai, semuanya akan tercapai Pak. Kalau gitu kita konfirmasi di puisinya. Apa betul keadilan itu menjadi sesuatu yang do you want me to read mau baca puisinya? Yang kamu ngomong itu coba saya mau lihat itu kan. Semuanya seluruhnya. Cuma 3 menit. Enggak ya. Semuanya juga boleh. 3 menit ya. 3 menit. Enggak apa-apa Pul, 3 menit. Oke. Bismillah. Kameramu yang ini kalau mau pakai kamera. Saya lihatnya kemana? Ini. Yes. Kembalikan emas kami. Salam kebangsaan. Salam dari ujung paling timur gugusan pulau dan gelombang samudra Indonesia Raya yang belum berjaya. Selamat datang kecemasan baru. Di ikal rambut dan kulit hitam kami simpan pertanyaan hakikat kemerdekaan sejati, hakikat kemanusiaan dan keadilan. Ketika yang selalu datang berkunjung adalah rangkaian ironi bangsa merdeka. Di balik catatan sejarah yang kami baca di Bovendigul, tentang semangat merdeka menjadi bangsa berdaulat, kami bertanya. Di kedaulatan yang nyata itukah kalian sembunyikan? Dari puncak Jayawijaya dan Kartens Piramid, Tembagapura dan Timika kami dihadang tanya. Di mana kalian simpan kemandirian ekonomi dan bagaimana kalian mengubahnya menjadi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat? Di sepanjang ruas-ruas Trans Papua yang sering kalian banggakan, kami beriringan dengan pertanyaan. Bagaimana kalian memahami makna kepribadian dalam kebudayaan? Di sela-sela jutaan pohon yang tumbang di Merauke yang akan kalian ubah menjadi food estate, kami melihat fantasi yang melayang terbang dari Gunung Mas Kalimantan membawa petaka. Hutan-hutan adat kami yang terampas dan tumpas oleh bulldozer yang kami lihat, kecemasan yang tersemai. Kalian menanam tebu fantasi, pahit derita terpulas di bibir rakyat. Jangan salahkan saudara-saudara kami yang mengepalkan tinju ke udara dan berteriak merdeka. Ketika simpati dan empati kalian timbun di gunung ambisi megalomania kalian. Ikal rambut kami akan semakin kering dan kulit kami akan semakin hitam oleh kepandiran dan kegagalan kalian membaca dan memahami Papua. Politik etis gaya kolonialis yang kalian tebar dan tanam selama 10 tahun terakhir mengabaikan esensi konstitusi. Pancasila yang luhur dan lagu dari Sabang sampai Merauke yang indah itu hanya akan menguatkan keyakinan kami pada kenyataan Ibu Pertiwi yang merana lara. Dari ujung paling timur Indonesia, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas dan intannya terkenang, diboyong jauh ke negeri entah. Dari punggung bebukitan Sanintah hingga ke pantai Sarmi, ku dengar senandung nurani, hutan, gunung, ladang, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa.
Di bawah matahari Papua kami berseru, kembalikan emas kami pulangkan cemas dan kecemasan kepada kalian. Selamat jalan Mulyono, selamat datang masa depan. Halo Pak Prabowo, kepadamu kami hantarkan harapan. Terima kasih. Olfa alhamdulillah. Olfa, Yes, sir. jeritan hati yang paling dalam itu Ya. saya mau konversi menjadi tantangan. Apa tantangan masa depan anak-anak muda terutama dari timur Papua. ya? Dari timur, dari Papua khususnya untuk Indonesia. Apa yang mesti dilakukan dan akan yang bisa dikontribusikan? Saya rasa yang kita harus kalahkan tuh diri sendiri, Pak. Karena kami semua rata-rata di Papua itu bergejolak ya, kami ingin perubahan. Tapi kalau kami pun sendiri secara pribadi tidak berubah, itu tidak akan terjadi. Jadi saya ajak semua pemuda-pemudi dari timur, khususnya dari Papua di mana saya berasal, kita harus membuat perubahan itu. Kita harus berani, seperti saya nih Pak, masuk politik. Perubahan itu suka tidak suka, terjadi pasti lewat politik. Besar atau kecil tuh pasti lewat politik. Jadi kita harus berani masuk ke politik, menggandengkan seluruh saudara-saudara kita. Ayo, apa yang kita tidak suka, apa yang kita ingin perubahan, kita berjuang untuk berubah gitu. Kita berjuang untuk menggapai perubahan tersebut. Jadi politik itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Politik itu bukan sesuatu yang buruk. Mungkin pun ada oknum-oknum ya, politikus yang buruk, tapi bukan berarti kita akan harus seperti itu. Kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan Ya. Jadi perubahan. mendorong anak-anak muda untuk berpartisipasi lebih intensif lagi di bidang politik. Ya, Oke, itu satu hal. Hari ini salah satunya ya. kita juga dihadapkan pada kesejahteraan. Sejauh mana ada gagasan nggak untuk mengembangkan entrepreneurship ya di kalangan anak muda, dan apa itu kira-kira idenya? Ada ide-ide nggak? Kalau ngomongin tentang ide banyak sekali sebenarnya Pak. Untuk entrepreneurship itu semakin kita open minded ya, semakin kita kreatif, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tapi masalahnya sekarang kan ini di Indonesia itu surveinya membuktikan bahwa anak sekolah itu rata-rata lama sekolahnya 11 tahun. Berarti sampai kelas 2 SMA. Tapi maaf ya, nalar berpikirnya itu anak 12 tahun. Paham nggak Pak? Jadi yang kita harus ubah itu sebenarnya ini dulu nih Pak. Kalau mau untuk lebih berkembang lagi, anak-anaknya harus dibina, harus dilatih dengan metode pendidikan yang lebih baik, dengan kurikulum yang lebih baik. Karena sayang sekali, sekarang Indonesia itu sekitar 280 juta masyarakat. Yang sedangkan 1 juta kaya, 50 jutanya miskin. Kan sayang sekali, berarti hanya sekitar kurang lebih 6 juta kaya dan 270-nya. Nah ini kita harus bagaimana nih pemerintah dan juga masyarakat ikut membantu, karena tidak bisa pemerintah sendiri. Harus orang-orangnya pun juga kita perhatikan, masyarakatnya pun harus bekerja sama dengan pemerintah membangun ini. Ya. Jadi pendidikan menjadi kata kunci. Pendidikan. Menjadi kata kunci karena guru-gurunya Pak harus diperhatikan. Honorer tuh yang di daerah-daerah tuh, bayangkan Pak, gajinya 1 bulan bisa cuma 200.000. Terus kontribusi anak muda di situ apa ya kalau dalam konteks pendidikan? Mereka anak muda ini kan yang kalau di daerah ya Pak, banyak sekali loh anak-anak muda yang mau jadi guru. Tapi sekarang bagaimana anak-anak mudanya mau jadi guru, sedangkan mereka pun akan berpikir lagi. Sedangkan saya tidak sejahtera, guru tidak sejahtera. Bagaimana juga Pak, sekarang murid-muridnya akan menggapai atau menjadi murid-murid yang unggul kalau gurunya saja tidak sejahtera. Ini peran anak muda tuh di sini penting banget Pak. Guru menjadi salah satu profesi yang dibutuhkan. Iya. Dan kalau ingin mendorong anak muda berprofesi sebagai guru, maka dia harus menjadi profesi yang menarik. Menarik dan sejahtera. Iya. Dulu ada satu program bagus di Indonesia Memanggil ya. Iya. Yang dilakukan adalah orang-orang terbaik di berbagai universitas dan dia sudah lulus, sebelum dia bekerja, dia ditempatkan untuk mengajar di berbagai daerah pelosok. Di situ dia akan diberikan kesempatan untuk merasakan Indonesia di ujung-ujung wilayah itu dan memberikan kontribusi.
mungkin bagus juga ya bikin Indonesia mengajar Betul. versi Papua gitu ya, Iya, untuk benar. orang-orang yang sudah lulus, untuk mengajar dulu, mengabdi dulu sebelum mengambil profesi-profesi lainnya gitu. Betul. Di negara-negara maju itu guru-gurunya tuh kan sangat makmur, Pak. Ya iyalah, orang mereka yang akan mentransfer tacit knowledge-nya kepada muridnya. Iya kan, jadi anak-anak muda tuh saya tahu betul di Timor, di Papua khususnya banyak anak muda yang dengan semangat masih mau jadi guru. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jadi guru honorer berpuluh-puluh tahun. Mereka merasa bahwa guru itu salah satu pekerjaan yang mulia. Dan itu luar biasa, banyak sekali anak muda sekarang yang ingin masuk ke situ. Tapi alangkah baiknya jika pemerintah juga mensupport itu ya. Jadi mungkin bisa ditimbal balikan dengan mungkin gaji yang bisa ya lebih baik. Lebih baik ya. Oke, itu pendidikan. Apalagi kontribusi lain yang bisa dilakukan anak muda ya untuk memperingati Sumpah Pemuda supaya muda menjadi bagian penting dari pergerakan Indonesia modern ya, untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kalau pemuda dan pemudi ya, saya ngomong sekarang pemudi nih Pak. Zaman sekarang itu perempuan sudah lebih banyak bersuara, perempuan sudah. Kemarin ada suatu fenomena lucu menurut saya Pak. Menteri Perempuan dan Anak, menterinya perempuan, ya. Tapi komisinya Pak tidak ada perempuannya. Ini harusnya dilibatkan nih pemudi-pemudi nih. Ini kan Bapak bilang pokoknya apapun yang untuk melibatkan pemuda dan pemudi. Ini contoh saja ya. Pemudi harus dilibatkan di dalam situ. Tidak mungkin lah kita bikin peraturan tentang perempuan dan anak tapi komisinya semua laki-laki. Itu paradoks namanya. Iya. Iya kan? Oke. Salah satunya ini jadi ini hal random yang kita ngomongin aja ya di Indonesia yang menurut saya perlu disuarakan. Terus apa ya Pak, anak-anak unggul di negara ini tuh banyak sebenarnya Pak. Sekolah tinggi-tinggi tapi tidak dipakai di negara ini. Anak-anak yang dipakai di negara ini tuh anak-anak kelompok tertentu saja nih. Itu lagi papanya siapa, anaknya siapa. Maaf ya kita cerita ini aja. Jadi menurut saya pergunakanlah anak-anak sesuai dengan pemuda-pemudi pergunakanlah pemuda-pemudi ini sesuai dengan bidangnya agar terapan ilmu itu sampai. Jangan sampai yang punya jabatan-jabatan berpengaruh kepada halayak ramai itu hanya orang-orang tertentu yang dari latar belakang bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan yang dia pakai ini, jabatan yang dia bawa gitu loh. Jadi memberi kesempatan yang luas bagi anak-anak muda termasuk pemudi di dalamnya regenerasi terhadap berbagai kesempatan. Jadi proses regenerasi bangsa terjadi dengan baik gitu ya. Karena kalau sama-sama terus ya begitu terus kan bangsanya. Soal entrepreneurship apa sih yang dibayangkan Olva itu? Karena kan kita tidak mungkin semuanya menjadi pejabat. UMKM ya. Ya, ada entrepreneurship itu kan membangun daya upaya sendiri untuk menghidupkan bangsa ini. Karena ada studi di Harvard yang mengatakan sebuah negara akan sejahtera kalau 5-6% penduduknya itu adalah entrepreneur. Kita masih 2,5%, jadi ada gap 3,5-4% tuh. Dan di era digital sekarang ini startup hampir sebagian besar startup itu adalah anak-anak muda. Betul. Itu gimana tuh cara supaya gapnya itu bisa tertutup dan anak muda bisa didorong untuk meloncat masuk di dalam profesi entrepreneur. Bapak ada usul. Ada usul banget kalau itu. Banyak anak muda, kita gantilah pemuda-pemudi ya karena kita lagi ngomongin Sumpah Pemuda. Banyak pemuda-pemudi di Indonesia yang ingin masuk ke entrepreneurship, tapi balik lagi Pak, kita lihat gap kesejahteraannya Pak. Mereka mau maju pun, mau buat usaha pun, modalnya dari mana Pak? Kalau seandainya semua pemuda-pemudi ini punya dana, punya resources kayak 1 juta orang kaya Indonesia ini, 1 juta orang kaya, 50 orang tidak kaya ya, orang miskin lah kita katakan. Kalau semua orang punya dana, punya resources seperti ini, saya yakin semua bisa dan semua mau. Sekarang kan gap keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan di Indonesia ini kan sangat besar. Dan hampir semua penduduk pemuda-pemudi ini kan tidak semuanya seberuntung itu Pak. Kalau seandainya mungkin ada program yang membantu dana, membantu modal usaha, saya yakin lebih
kreativitasnya pun lebih berkembang. Karena kita mau bikin apapun sekarang pakai modal kan Pak. Oke. Selain modal yang diperlukan memang karakter ya, Right. etos dan skill mengenai entrepreneur itu ya. Ya. Berarti itu juga Pendidikan harus balik lagi ke pendidikan, ya kan? Oke. Itu semua berkesinambungan menurut saya. Perlu nggak sih Pak ada program-program yang namanya internship ya, memagangkan orang-orang di anak-anak muda di Papua untuk masuk di entrepreneur tertentu gitu ya? Bisa Pak, cuman kalau seandainya bebannya semuanya dibebankan untuk anak-anak mudanya ya, biayanya, pesawatnya, ya you know what I mean. Jadi harus ada subsidi. Ada ya? subsidi silang lah. Kayak saya rasa bukan cuma di Papua ya, secara serentak secara seluruh Indonesia perlu untuk mendorong anak-anak muda, tapi jangan memberatkan. Jadi semua ini punya cita-cita Pak, tapi gap kemiskinan di negara ini sangatlah besar. Apa gagasan yang bisa diajukan supaya proses regenerasi kepemimpinan politik, regenerasi semua bidang yang ada di Indonesia ini bisa dilakukan dan menempatkan anak muda menjadi bagian penting dalam seluruh proses itu? Ada nggak ide-ide? Saya rasa salah satunya itu melalui kurikulum ya Pak. Hanya saja memang yaitu perlu adanya perombakan kurikulum besar-besaran yang dilakukan untuk membangun semangat anak-anak muda. Tapi juga menurut saya lapangan pekerjaan setelah itu Pak. Maksudnya lapangan pekerjaan ini mereka kan misalnya mau entrepreneurship. Itu mereka buka lapangan pekerjaan. Mereka hire orang-orang. Tapi kebutuhan primernya saja untuk membuka lapangan pekerjaan ini, membuka startup ini mereka tidak punya. Jadi iya sih kalau menurut saya sekarang itu sudah sangat ekstrim ya. Jadi mungkin juga pertolongannya harus ekstrim. Memang harus ada bantuan resources sih Pak. Itu kalau saya. Pelatihan setelah itu. Ada pelatihan betul. Tapi kalau tidak punya resources setelah itu pun bagaimana mau berkembang Pak? Oke. Ada yang juga menarik kalau mengaitkan situasi sekarang ini yang disebut dengan proses teknologi informasi ya, digitalisasi, teknologi informasi. Apa bayangannya sementara kita tahu kita sudah masuk dalam situasi itu, tapi masih ada gap. Bahkan kita mau mengejar ketinggalan ini. Ada nggak ide? Gap entrepreneurship. Gap soal teknologi. Sekarang saya sudah pindah ke teknologi informasi ini. Ya. Teknologi informasi itu sekarang. Gapnya gap apa maksudnya? Pertama wilayah di Papua belum sepenuhnya. Oh, jadi akses ya, akses. Terus Oke, kedua, akses informasi. Suka atau tidak suka, bonus demografi kita anak muda. Dan anak muda ini kan harus terus terjadi proses transformasi supaya dia bisa kompatibel dengan perkembangan teknologi informasi Right. Terutama di Indonesia bagian timur. Bagaimana ngejar gap supaya accessibility-nya tinggi, tapi juga anak mudanya bisa masuk dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari percepatan mobilitas dia secara vertikal. Saya dulu sekolah di Surabaya ya Pak, SMA-nya. Dan ketika saya pindah dari Papua ke Surabaya, saya langsung lihat perbedaannya. Di Surabaya kami sudah dikasih masing-masing komputer. Mungkin ini bisa dilakukan di Papua juga untuk mengejar ketertinggalan itu. Jadi adanya APBN, APBD dibagi-bagi mungkin juga bisa difokuskan ke situ karena menurut saya handphone saja tidak cukup Pak. Handphone cuman kan main gini-gini ya. Kalau computer you can type it down, kita bisa Excel, kita bisa Microsoft. Ini nih skill-skills yang bisa dibangun dan dibina Pak. Salah satunya ya. Itu kan semuanya kita ngomong hard skill ya. Right. Soft skillnya gimana ya? Apa yang bisa dibantu di ini kan anak muda? Soft skill. Pelatihan. Membangun kesadaran pentingnya integritas. Iya, betul. Jadi memang ada sekolah-sekolah leadership ya, mungkin informal. Itu yang saya pikir kalau misalnya seandainya bisa dimasukkan ke dalam kurikulum Pak. Saya Pak, kalau jadi Menteri Pendidikan Pak. SD kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 itu saya ajarin adab dulu Pak. Tidak usah ilmu-ilmu panjang-panjang ini sosial, geografi, tidak usah dulu. Anak-anak kecil tuh diajarin adab dulu. Nanti sudah mulai berpikir 10 tahun ke atas baru dimasukin yang gampang-gampang dulu. Anak SD itu tuh fungsinya tuh main. Fungsinya nanti setelah sudah di SMP baru tuh Pak
ilmu. Jangan dari kecil. Sekarang toh pada akhirnya tidak dipakai semua kan ilmu-ilmu ini. Terlalu banyak yang dipelajari tapi tidak bisa unggul jadinya karena tidak ada yang bisa difokuskan. Jadi belajar merdeka atau sekolah merdeka atau program belajar merdeka itu diberi tafsir yang baru ya. Iya. Yang memberi kebebasan kepada anak-anak untuk meningkatkan adabnya di dulu. awal-awal ini. Karena ilmu tidak akan berguna tanpa adab, Pak. Di atas ilmu ada adab dan adab menjadi bagian dan sangat dasar penting. Nah, adab itu akan menimbulkan tuh mereka punya rasa percaya diri, rasa menghormati orang, rasa leadership itu semua ada di adab. Yes. Ini kan 28 Oktober. Right. Sumpah Pemuda. Kalau kamu suruh berikrar lagi, Sumpah Pemuda dalam Sumpah Pemuda yang modern ini, dulu kan ikrarnya bangsa, negara, bertanah air, bahasa. Sekarang ikrar apa yang ingin kamu ucapkan dan lantangkan? Apa keadilan sosial tadi? Iya, itu paling utama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, masalah-masalah kesenjangan sosial, orang berontak, orang ingin merdeka, ini ditimbul karena apa? Karena rasanya tidak ada rasanya keadilan. Kalau adil, masa orang mau protes? Iya kan? Sekarang Bapak bayangkannya, kita ngomongin keadilannya, kita balik untuk ngomongin Sumpah Pemuda tahun 28. Pejuang-pejuang zaman dulu ya Pak. Ini sedikit saya bahas. Para keluarga veteran. Bagaimana pemerintah melihat dan pemerintah memperjuangkan keluarga veteran yang orang tuanya mempertaruhkan dan mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Itu saja belum diperhatikan, Pak. Mereka tidak mendapat keistimewaan padahal mereka jelas berjuang, ya. Ini kan ketidakadilan juga. Sedangkan orang-orang yang ada di sistem, semua yang rata-rata yang di sistem belum tentu punya bapak atau punya buyut, punya kakek ada di kemerdekaan. Sebagai pejuang tuh belum tentu. Jadi harus adanya keadilan dari akar, Pak. Ini tidak bisa hanya di Jawa saja. Oke. Iya. Jadi kamu ingin lantangkan dan lontarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya bilang, Bapak, kalau saya bisa bicara, saya bilang naikkan tuh yang sila kelima, kedua. Itu artinya diprioritaskan. Setelah ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu semuanya akan dapat, Pak. Inilah cara Ulfa menjaga kewarasannya. Letakkan keadilan sosial di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Dan insya Allah bangsa ini akan maju. Amin. Dan tidak akan ada lagi masalah-masalah yang menjadi silang sarut sengketa. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.